Sesaat setelah ayahnya meninggal, Kim muda dipuji sebagai seseorang yang penerus hebat. Selang 2 pekan kemudian, dia diangkat sebagai kepala partai, negara, dan angkatan bersenjata. Enters the water park, first pays their respects to the late leader Kim Jong-il who died in 2011. Parkgoers have nothing but praise. I want more foreigners to come here because I want them to be captivated by the great personality of our Kim Jong-un, Raja Bintang Pagi yang jadi pemimpin Korea Utara. Berbagai laporan menyebutkan bahwa Kim Jong-un menderita penyakit keras setelah menjalani bedah jantung. Tetapi para pejabat di Korea Selatan yang melakukan pemantauan mengatakan berita itu tidak benar. Lapor wartawan BBC di Seoul, Laura Bicker. Dengan kondisi Korea Utara yang tertutup, maka tidak mungkin melakukan verifikasi terkait dengan sejumlah laporan dengan judul antara lain Kim sakit keras dan menjalani penyembuhan setelah operasi. Kantor Presiden Korea Selatan mengatakan tidak menemukan tanda-tanda khusus dari Korea Utara yang menunjukkan bahwa Kim Jong-un sakit keras. China yang memiliki kedekatan dengan Korea Utara juga menampik kabar bahwa Kim sedang sakit keras. Kim Jong-un mengambil alih kepemimpinan tertinggi Korea Utara dengan latar belakang pengalaman politik atau militer yang minim. Kim Jong-il, ayah Kim, yang kerap disebut pemimpin tersayang, sedang dalam proses menggembleng sang anak ketika dia meninggal pada Desember 2011. Sesaat setelah ayahnya meninggal, Kim muda dipuji sebagai seseorang yang penerus hebat. Selang 2 pekan kemudian, dia diangkat sebagai kepala partai, negara, dan angkatan bersenjata. Terlepas dari pertemuan bersejarah dengan Amerika Serikat dan langkah-langkah untuk meningkatkan hubungan dengan Korea Selatan, sejak saat itu dia telah menunjukkan komitmennya untuk memajukan program senjata Korea Utara dengan memerintahkan uji coba nuklir dan rudal. Ia juga menunjukkan dirinya sebagai sosok tanpa belas kasih dengan menyingkirkan pamannya yang kuat. Pembunuhan kakaknya Kim Jong-nam juga secara luas dikaitkan dengan perintah darinya. Kim Jong-un, putra bungsu Kim Jong-il, dan istri ketiganya, Ko Yung-hu, lahir pada tahun 1983 atau 1984. Awalnya, ia tidak dianggap sebagai calon penerus kekuasaan ayahnya. Para analis justru berfokus pada kakak dari ibu yang berbeda, Kim Jong-nam, dan kakak kandungnya, Kim Jong-kul. Namun, dengan dideportasinya Kim Jong-nam dari Jepang pada Mei 2001, serta adanya laporan bahwa saudara tiri Kim Jong-kul kurang jantan terpilih semakin meningkat. Para analis melihatnya sebagai pemimpin masa depan setelah ia diberi kepercayaan untuk menduduki serangkaian jabatan politik terkemuka. Dididik di Swiss seperti saudara-saudaranya, Kim menghindari pengaruh barat. Dia langsung pulang setelah selesai sekolah dan makan malam dengan duta besar Korea Utara. Sekembalinya di Pyongyang, ia diketahui belajar di Universitas Militer Kim Il-sung. Sang ibu yang disebut sebagai istri kesayangan Kim Jong-il sangat menyayanginya dan memanggilnya dengan sebutan Morning Star King atau Raja Bintang Pagi. Pada Agustus 2010, ketika Kim Jong-il mengunjungi Cina, sebuah laporan mengatakan Kim Jong-un menemani ayahnya dalam perjalanan itu. Pada saat itu, dia secara luas dilihat sebagai pewaris dan ketika Kim Jong-il meninggal, kabar ini pun dengan cepat dikonfirmasi. Kim Jong-un pertama kali berpidato di depan publik pada 15 April 2012 ketika Korea Utara memperingati ulang tahun ke-100 kakeknya sekaligus pendiri Korea Utara, Kim Il-sung. Saat itu, dia memuji doktrin militer yang utama dan bersumpah bahwa era negaranya bisa diancam telah berakhir selamanya. Di bawah kepemimpinannya, pengembangan program nuklir dan rudal Korea Utara dilanjutkan dan tampaknya dipercepat. 4 kali uji coba nuklir telah dilakukan, sehingga rezim ini secara keseluruhan sudah melakoninya sebanyak 6 kali. Pyongyang mengklaim telah berhasil menguji bom hidrogen miniatur yang dapat dimuat ke rudal jarak jauh, tetapi pendapat para ahli tetap terbelah tentang seberapa maju program itu.
Jangkauan rudal Korea Utara juga tampaknya telah meningkat. Pada 2017, rezim ini melakukan uji coba dengan menembakkan beberapa rudal dan mengklaim telah menguji coba rudal balistik antar benua yang dapat mencapai Amerika Serikat, yang mengarah pada peningkatan ketegangan dengan pemerintah Amerika Serikat, pimpinan, serta peningkatan sanksi PBB. Ketika permusuhan antara kedua belah pihak meningkat, Trump dan Kim terlibat dalam perang kata-kata yang berapi-api. Trump menyebut pemimpin Korea Utara itu sebagai seseorang pria roket dalam misi bunuh diri. Sementara Kim menyebut pemimpin Amerika Serikat itu sebagai sosok orang Amerika Serikat yang terganggu mentalnya. Namun secara tidak terduga, Kim menawarkan rekonsiliasi ke Korea Selatan dalam pidatonya di tahun baru dengan mengatakan ia terbuka untuk berdialog dan mungkin mengirim kontingen ke Olimpiade musim dingin 2018 Februari di Korea Selatan. Rangkaian kegiatan diplomatik bergulir yang berujung pada parade kontingen atlet Korut dan Korsel di bawah satu bendera dalam upacara pembukaan Olimpiade. Hal ini kemudian diikuti dengan pertemuan tingkat tinggi berlangsung antara kedua belah pihak. Kim juga melakukan lawatan luar negeri pertamanya sebagai pemimpin dengan menumpang kereta ke Beijing, sekutu utama dan mitra dagang Korea Utara. Kim juga rupanya berupaya meningkatkan hubungan dengan Presiden Trump. Pada Juni 2018, kedua pemimpin mengadakan pembicaraan tatap muka bersejarah di Singapura yang ditujukan untuk denuklirisasi Korea Utara. Kim lantas mengatakan ia telah menangguhkan semua uji coba rudal dan akan menutup situs uji coba nuklir karena negaranya telah mencapai persenjataan nuklir. Meskipun penghentian itu disambut secara internasional, para pengamat menggarisbawahi bahwa Pyongyang tidak berjanji untuk menyingkirkan senjata yang ada dan sebelumnya telah melanggar janji untuk menghentikan pengembangan nuklir. Tahun berikutnya, Kim Jong-un, Donald Trump, serta Presiden Korea Selatan Moon Jae-in berpartisipasi dalam pertemuan yang digagas secara mendadak, tetapi sebagian besar simbolis di zona demilitarisasi yang memisahkan Korea Utara dan Korea Selatan. Namun hubungan antara Amerika Serikat dan Korea Utara kemudian memburuk dan pembicaraan berhenti setelah pemerintahan Trump menolak untuk mencabut sanksi sampai Pyongyang sepenuhnya meninggalkan program nuklirnya. Kemudian pada Januari 2020, Kim mengatakan dia mengakhiri penangguhan uji coba rudal nuklir dan jarak jauh yang dilakukan selama pembicaraan Amerika Serikat dan mengancam bahwa dunia akan menyaksikan senjata strategis baru. Di dalam negeri, Kim telah berulang kali mengganti Menteri Pertahanan, setidaknya 6 orang sejak 2011, dilihat oleh beberapa analis sebagai indikasi kurangnya kepercayaan Kim pada kesetiaan angkatan bersenjata. Dan indikasi paling terkenal tentang kemungkinan perebutan kekuasaan di kalangan elit Korea Utara terjadi pada Desember 2013, ketika Kim memerintahkan agar pamannya Jang Song-taek dieksekusi. Media pemerintah mengatakan ia telah merencanakan kudeta. Kim juga diyakini secara luas memerintahkan pembunuhan saudara tirinya yang diasingkan, Kim Jong-nam, pada Februari 2017 di Bandara Internasional Kuala Lumpur. Tidak banyak yang diketahui tentang kehidupan pribadi Kim sampai tayangan televisi menampilkan seorang perempuan tak dikenal menghadiri acara dengan Kim. Pada Juli 2012, media pemerintah mengumumkan bahwa Kim menikah dengan Kamerat Ri Sol-ju. Soal Ri tak banyak diketahui, tetapi penampilannya yang penuh gaya membuat beberapa analis menyebut bahwa ia berasal dari keluarga kalangan atas. Laporan lain menyebut bahwa Ri mungkin seorang penyanyi yang menarik perhatian Kim selama pertunjukan. Menurut intelijen Korea Selatan, pasangan ini memiliki 3 anak. Saudara perempuan Kim, Kim Yo-jong, memegang jabatan senior di Partai Buruh Korea Utara dan mencuri sorotan ketika ia mewakili saudara lelakinya di Olimpiade musim dingin di Korea Selatan. Tidak diketahui apakah kakak lelakinya Kim Jong-kul memegang peran resmi. Kemudian pada Januari 2020, Kim mengatakan dia mengakhiri penangguhan uji coba rudal nuklir
dan jarak jauh yang dilakukan selama pembicaraan Amerika Serikat dan mengancam bahwa dunia akan menyaksikan senjata strategis baru. Di dalam negeri, Kim telah berulang kali mengganti Menteri Pertahanan, setidaknya 6 orang sejak 2011, dilihat oleh beberapa analis sebagai indikasi kurangnya kepercayaan Kim pada kesetiaan angkatan bersenjata. Dan indikasi paling terkenal tentang kemungkinan perebutan kekuasaan di kalangan elit Korea Utara terjadi pada Desember 2013, ketika Kim memerintahkan agar pamannya, Jang Song-taek, dieksekusi. Media pemerintah mengatakan ia telah merencanakan kudeta. Kim juga diyakini secara luas memerintahkan pembunuhan saudara tirinya yang diasingkan, Kim Jong-nam, pada Februari 2017 di Bandara Internasional Kuala Lumpur. Tidak banyak yang diketahui tentang kehidupan pribadi Kim, sampai tayangan televisi menampilkan seorang perempuan tak dikenal menghadiri acara dengan Kim. Pada Juli 2012, media pemerintah mengumumkan bahwa Kim menikah dengan Kamerat Ri Sol-ju. Soal Ri tak banyak diketahui, tetapi penampilannya yang penuh gaya membuat beberapa analis menyebut bahwa ia berasal dari keluarga kalangan atas. Laporan lain menyebut bahwa Ri mungkin seorang penyanyi yang menarik perhatian Kim selama pertunjukan. Menurut intelijen Korea Selatan, pasangan ini memiliki 3 anak. Saudara perempuan Kim, Kim Yo-jong, memegang jabatan senior di Partai Buruh Korea Utara dan mencuri sorotan ketika ia mewakili saudara lelakinya di Olimpiade musim dingin di Korea Selatan. Tidak diketahui apakah kakak lelakinya Kim Jong-kul memegang peran resmi.